teman-teman, kenalin, aku Yun Rahmawati. Di sini aku akan menjelaskan mengenai Muhammadiyah, meliputi tokoh-tokoh Muhammadiyah, kapan berdirinya Muhammadiyah, dan ortom-ortom yang ada di Muhammadiyah lewat Museum Muhammadiyah. Nah, aku udah berada di Museum Muhammadiyah nih. Ikutin ya teman-teman. Nah teman-teman, kita udah ada nih di Museum Muhammadiyah. Yang pertama kita akan menuju ke Ketua Umum Muhammadiyah. Yang pertama itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dari 1912 sampai 1923. Di sini itu jumlahnya ketua umum kita totalnya ada 15 ketua umum. Yang terakhir itu ada Profesor Dr. Haidar Nasir yang dimulai dari 2015 sampai 2012. Nah ini itu seharusnya 5 tahun, tetapi karena ada pandemi, jadi Profesor Haidar Nasir ini jadinya 7 tahun, lalu dilanjutkan dari 2022 sampai 2027. Saat ini juga masih dipimpin oleh Profesor Dr. Haidar Nasir. Kita berganti ke ruangan selanjutnya ya teman-teman. Nah kalau di ruangan ini yang bertuliskan dan kaligrafi surat Al-Azhar ini memiliki arti kita diminta untuk selalu mengingat sejarah berdirinya Muhammadiyah nih. Kalau di ruangan ini udah, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ada buku koleksi Muktamar tahun ke tahun. Teman-teman, kita ada di zona yang kedua. Di sini itu ada pahlawan nasional tokoh Muhammadiyah. Totalnya itu ada 20 tokoh Muhammadiyah yang seperti ada Fatmawati, Soekarno. Nah, di bawah dari nama beliau ini bukanlah tanggal lahir maupun tanggal wafatnya dari tokoh Muhammadiyah, tetapi di sini itu mulainya tokoh tersebut menjadi tokoh Muhammadiyah. Nah, di bagian ini adalah cerita mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan berhaji. Beliau berhaji pada tahun 1890 melalui rute dari Jogja menuju Semarang menggunakan kereta api, dari Semarang ke Singapura menggunakan kapal dagang milik Cina. Setelah itu dilanjutkan dengan kendaraan kapal lagi menuju ke Jeddah. Nama kapalnya adalah kapal Misbil dengan waktu 15 hari sampai ke Jeddah dan kapal sudah berjangkar di Laut Merah. Lanjut yuk. Teman-teman, di belakang saya ini ada tulisan Al-Quran ayat 1 sampai 7. Yang ini tuh mengartikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan pada murid-muridnya itu untuk selalu membaca dan mencoba mengamalkan, mengaplikasikan di sehari-hari. Jadi dia itu diajarkannya secara berulang-ulang seperti yang ada pada gambar di sini. Jadi dia tuh bulat gitu. Kalau di sini itu ada pemikiran para tokoh pembaru Islam yang membuka mata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama itu ada Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridha, yang ketiga itu Syekh Muhammad Abduh. Kemudian di sini menceritakan tentang kembalinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Indonesia, pertama ke kampung halaman beliau yaitu Kauman, Yogyakarta. Nah, selanjutnya pada bagian ini merupakan gerakan-gerakan dari Muhammadiyah sendiri. Yang pertama itu ada gerakan literasi. Yang kedua ada gerakan perempuan yang dapat dibuktikan dengan berdirinya Mushola Aisyah. Yang ketiga, ada gerakan pendidikan seperti berdirinya TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang keempat, ada gerakan dakwah yang dahulu dilakukan dengan wayang. Yang terakhir, ada gerakan sosial dan kesehatan seperti berdirian Rumah Sakit Muhammadiyah dan adanya Lazismo. Nah, kita masuk
di bagian terakhir nih. Yang terakhir itu adalah ortom-ortom yang ada di Muhammadiyah. Yang pertama itu adalah Aisyah. Aisyah didirikan pada 27 Rajab 1335 atau 19 Mei 1917. Aisyah ini didirikan oleh Siti Walidah yang bertujuan untuk ibu-ibu di Muhammadiyah. Yang kedua itu ada Nasyiatul Aisyah yang ditujukan untuk remaja putri di Muhammadiyah. Yang ketiga ada HW. HW ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama Padfinir Muhammadiyah di Yogyakarta, kemudian diganti menjadi Hizbul Wathon pada tahun 1920. Gerakan dari HW ini seperti baris berbaris, olahraga, dan ditambahkan kerohanian. Selanjutnya ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 31 Juli 1963 yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah di Yogyakarta dengan menggabungkan 3 perguruan tinggi yaitu Cikauman, Seranoman, dan Kasegu. Pada Tapak Suci terdapat 12 jurus dasar seperti katak melempar tubuh, lilitan bunga mawar, tandukan lembu jantan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada IMM yang berdiri secara lokal di Muhammadiyah pada tanggal 14 Maret 1964 dengan tujuan membentuk akademisi Islam dalam rangka melaksanakan tujuan Muhammadiyah. Selanjutnya ada Pemuda Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Zulhijjah atau 2 Mei 1932. Berdirinya Kokam menjadi salah satu contoh aktivitas Ortom Pemuda Muhammadiyah. Yang terakhir adalah IPM. IPM didirikan pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah atau 18 Juli 1961 dengan ketua umum pertama yaitu Helmi Farid Ma'ruf. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti aku tur di Museum Muhammadiyah sekaligus aku menjelaskan mengenai Muhammadiyah. Sampai jumpa.